Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayanda Muglisa dengan NIM C1C024090. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan PPh pasal 21. Topiknya yaitu yang pertama gaji bulanan, gaji mingguan, bonus, dan rapel. Pertama, kita akan membahas perhitungan PPh tarif progresif. Ada beberapa tahap dalam penghitungan pajak progresif PPh pasal 21 untuk menentukan jumlah penghasilan individu yang harus dipotong pajak. Yang pertama, itu kita harus menghitung penghasilan bruto tahunan. Penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan kotor yang diterima selama 1 tahun kalender, yang meliputi gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, bonus ataupun insentif. Contohnya, jika gaji bulanan 30 juta dan bonus tahunan 50 juta, maka penghasilan bruto tahunan yaitu 30 juta dikali 12 bulan ditambah dengan 50 juta menjadi 410 juta. Tahap kedua yaitu mengurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Dasarnya PTKP tergantung status wajib pajak, yakni jika status pajak pribadi TK0 itu besaran PTKP-nya 60 juta, kawin tanpa tanggungan 66 juta, kawin dengan tanggungan 72 juta, dan tambahan per tanggungan yaitu 6 juta per orang. PTKP ini harus dikurangi dari penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Lalu tahap yang ketiga itu hitung penghasilan kena pajak. Rumus untuk menghitung penghasilan kena pajak yang ini PKP sama dengan penghasilan bruto tahunan dikurang PTKP. Apabila hasilnya negatif atau 0, maka wajib pajak tidak dikenakan PPh 21. Yang keempat, terapkan tarif pajak progresif pada PKP. Hitung pajak dari penghasilan kena pajak tersebut berdasarkan lapisan tarif sesuai tarif progresif terbaru. Pajak dihitung secara bertingkat mulai dari lapisan terendah hingga lapisan terakhir. Lalu yang kelima, hitung PPh 21 terutang setahun. Jumlahkan pajak dari tiap lapis penghasilan kena pajak untuk mendapatkan total PPh 21 terutang selama setahun. Lalu di sini ada tarif progresif PPh pasal 21. Lapisan tarif pertama yaitu 0 sampai 60 juta sebesar 5%. Lapisan kedua 60 sampai 250 juta dengan tarif pajak 15%, dan lapisan ketiga itu 250 sampai 500 juta dengan tarif pajak 25%, dan lapisan keempat itu 500 juta sampai 5 miliar dengan tarif pajak 30%, dan tarif kelima itu 5 miliar dengan tarif pajak 35%. Lalu penghitungan PPh tarif efektif rata-rata atau TER. Yang pertama itu menghitung penghasilan bruto bulanan. Penghasilan bruto adalah total penghasilan bulanan karyawan termasuk gaji pokok, tunjangan tetap, dan bonus bulanan jika ada. Penghasilan bruto tidak mencakup komponen tidak tetap seperti uang lembur atau perjalanan dinas. Lalu yang kedua, pengurangan penghasilan bruto. Pengurangan meliputi biaya jabatan 5% dari gaji bruto maksimal 500.000 per bulan. Lalu iuran pensiun 2% dari gaji pokok dan iuran jaminan hari tua atau BPJS Ketenagakerjaan 2% dari gaji pokok dibayarkan oleh karyawan. Lalu yang ketiga, penghitungan penghasilan neto bulanan, yaitu neto bulanan sama dengan bruto bulanan dikurang total pengurang. Yang keempat, penghitungan penghasilan neto tahunan, yaitu neto tahunan sama dengan neto bulanan dikali 12. Dan yang kelima, perhitungan PKP dan tarif pajak progresif. Setelah menghitung penghasilan neto tahunan, kurangi dengan PTKP untuk mendapatkan penghasilan kena pajak atau PKP. Lalu yang keenam itu menghitung pajak bulanan dengan TER. Metode tarif efektif rata-rata digunakan untuk menghitung PPh 21 bulanan. TER dihitung dengan membagi total pajak tahunan dengan total PKP tahunan sehingga menghasilkan tarif rata-rata yang lebih akurat. Lalu pajak bulanan dihitung dengan mengalihkan tarif TER dengan penghasilan kena pajak bulanan. Lalu tarif efektif rata-rata. Perincian kategori tarif efektif bulanan. Ada beberapa kategori yaitu yang pertama, TER kategori A dengan status penghasilan atau PTKP TK0 dengan nilai PTKP 54 juta, TK1 58,5 juta, K0 58,5 juta. Lalu TER kategori B dengan TK2 itu 63 juta, TK3 67,5 juta, K1 atau kawin dengan satu tanggungan itu 63 juta, kawin dengan dua tanggungan atau K2 itu 67,5 juta. Lalu ada kategori TER C, yaitu kawin dengan 3 tanggungan atau K3 dengan nilai PTKP 72 juta. Baiklah, saya akan menjelaskan perhitungan gaji bulanan. Yang pertama dengan tarif progresif. Contoh kasusnya, seorang pegawai lajang tanpa tanggungan atau TK0 menerima gaji pokok sebesar 20 juta per bulan dan tunjangan tetap 3 juta per bulan.
Hitung berapa PPh 21 per bulan yang harus dipotong perusahaan dengan tarif progresif terbaru. Jadi caranya itu adalah pertama kita harus menentukan penghasilan bruto setahunnya, yaitu 23 juta. Dari mana mendapatkan 23 juta? Yaitu 20 juta ditambahkan dengan tunjangan tetapnya 3 juta, maka didapatlah 23 juta. Untuk mencari bruto setahunnya, itu kita kalikan dengan 12 bulan, yaitu 276 juta. Untuk PKP-nya yaitu bruto selama setahun dikurangi dengan PTKP. PTKP yang pertama itu 60 juta, jadi 276 juta dikurangi 60 juta menjadi 260 juta. Untuk mencari PPh 21-nya, maka didapat 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta, dan sisanya 156 juta dikali 15% itu mendapatkan 23 juta 400 dengan total 26 juta 400. Maka PPh per bulannya yaitu 26 juta 400 dibagi dengan 12 bulan yaitu 2 juta 200. Itulah PPh per bulannya. Lalu yang kedua, kita akan menghitung menggunakan tarif efektif rata-rata. Sama seperti contoh yang tadi, berdasarkan tabel TER-A untuk pegawai tetap dan pensiunan PKP setahun 260 juta, untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 200 juta, tarif efektifnya sekitar 9%. Maka PPh 21 per bulan yaitu 9% dikali 20 juta sama dengan 1 juta 900. 1 juta 800. Lalu saya akan membahas perhitungan gaji mingguan. Yang pertama dengan tarif progresif. Contoh kasusnya yaitu Andi dengan status K2 bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan swasta. Ia menerima gaji pokok 15 juta, tunjangan makanan transport 2,5 juta, dan tunjangan jabatan 1,5 juta per bulan. Andi juga membayar iuran pensiun sebesar 2% dari gaji pokok. Maka kita akan menghitung berapa PPh 21 yang dipotong perusahaan dari gaji Andi dengan tarif progresif. Yang pertama itu bruto bulanan sebesar 15 juta ditambah 2,5 juta ditambah dengan 1,5 juta, maka didapatlah 19 juta, yaitu bruto bulanannya. Lalu untuk pengurang itu ada biaya jabatan sebesar 500.000 per bulan dan iuran pensiun 300.000 per bulan dengan total 800.000. Lalu untuk mencari neto bulanannya itu menggunakan bruto bulanan sebesar 19 juta dikurangi dengan pengurangnya 800.000, maka didapat 18 juta 200.000. Neto setahunnya itu 18 juta 200 dikali dengan 12 bulan yaitu 218 juta 400. Untuk PTKP K2 yaitu 54 juta ditambah dengan istrinya 4,5 juta ditambah 9 juta anaknya 2 orang, maka didapat 67 juta 500. Untuk PKP itu didapat 280 juta 400 dikurang 67 juta 500, maka didapat 150 juta 900. Untuk PPh 21 yang akan kita cari yaitu 60 juta dikali 5% ditambah 90 juta 900 dikali 15%, maka didapatlah 16,635.000. Untuk PPh per minggunya itu kita dapatkan dengan 16 juta 635.000 dibagi dengan 52 bulan dalam 1 tahun, yaitu sekitar 320.000 per minggu. Selanjutnya untuk tarif efektif rata-rata, seperti contoh kasus sebelumnya, yaitu lapisan bruto setahun 19 juta dikali 12 juta sama dengan 228 juta, masuk kisaran 200 sampai 250 juta PKP. Tarif efektif TER-A kira-kira 9%. Dengan perhitungan sebagai berikut, bruto mingguan 228 juta dibagi 52 bulan sama dengan 4.384 sekian. Maka PPh 21 per minggu adalah 9% dikali 4.384.615, yaitu sekitar 395.000 dibulatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan bonus dengan tarif progresif. Untuk contoh kasusnya sama seperti tarif mingguan, tetapi ada tambahan dari bonus akhir tahun sebesar 30 juta. Seperti yang terlihat di sini, bruto bulanannya itu 19 juta, maka setahunnya itu 228 juta. Tambahan bonusnya 30 juta dengan bruto total menjadi 258 juta. Biaya jabatan sebesar 500.000 dikali 12 bulan, maka 6 juta. Iuran pensiun 300.000 dikali 12 bulan sama dengan 3.600.000, maka total pengurangnya yaitu 9.600.000. Untuk neto setahun ditambah bonus yaitu 258 juta dikurang 9,6 juta, maka didapat 248 juta 400. Untuk PKP-nya yaitu 248,4 juta dikurang 67,5 juta sama dengan 18
sama dengan 180.900.000. Untuk PPh 21 setahunnya dengan bonus yaitu 60 juta dikali 5% sama dengan 300. Untuk PPh 21 setahun dengan bonus yaitu 60 juta dikali 5%, maka didapat 3 juta, dan 120.900.000 dikali 15% didapat 18.135.000 dengan total 21.135.000. Untuk pajak atas bonus itu kita dapat dengan 4.500.000. Lalu perhitungan bonus dengan tarif efektif rata-rata sama seperti soal sebelumnya, perbedaannya hanya saja pada saat perhitungan ternya yaitu dengan bruto setahun PPh setahun dengan sebesar 16.635.000 dibagi dengan 228 juta, maka didapat ternya 7,29%. Maka untuk pajak atas bonus yang menggunakan TER yaitu 300. Maka untuk pajak atas bonus yang menggunakan TER itu adalah bonus dikali TER sebesar 30 juta dikali 7,29%, maka didapatlah 2.187.000. Lalu selanjutnya perhitungan rapel. Yang pertama menggunakan tarif progresif. Dengan contoh soal, Budi pegawai tetap dengan status TK0 menerima gaji bulanan sebesar 12 juta. Pada akhir bulan Juni, ia mendapat rapel kenaikan gaji 3 bulan sebelumnya sebesar 9 juta. PTKP Budi adalah 54 juta. Hitunglah berapa PPh-nya kan. Lalu yang pertama, yang itu caranya dengan kita mengetahui pajak gaji rutin tanpa rapel, yaitu neto setahun sebesar 12 juta dikali 12 bulan sama dengan 144 juta. Lalu yang kedua PKP-nya 144 juta dikurang dengan PTKP-nya sebesar 54 juta, maka didapat 90 juta. Untuk PPh setahunnya yaitu 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta. Lalu yang kedua 30 juta dikali 15% didapat 4,5 juta dengan total 7,5 juta. Maka PPh bulanan tanpa rapelnya yaitu 625.000. Jika menggunakan rapel yaitu PPh setahunnya 60 juta dikali 5% sebesar 3 juta, 39 juta dikali 15% didapat 5,850 juta dengan total 8.850.000. 8.850.000 dan yang dikurangi dengan 7.500.000 maka didapat 1.350.000. Untuk perhitungan rapel yang kedua itu dengan contoh soal yang sama dengan sebelumnya, dan cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Pertama, hitung PPh 21-nya tanpa rapel yaitu sebesar 7.500.000. Lalu untuk menghitung keduanya itu menghitung TER yaitu 7.500.000 dibagi dengan 144 juta, maka didapat 5,21. Itu adalah tarif TER-nya. Lalu yang ketiga itu pajak atas rapel, yaitu rapel dikali TER 9 juta dikali 5,21%, maka didapat 469.000. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.